Selamat pagi. Di sini saya akan mempresentasikan proposal saya, yaitu Jaja Ubi Pulung-Pulung. Daftar isi. Yang pertama ada business overview, yang kedua ada analisis usaha, yang ketiga ada analisis pasar, yang keempat ada perhitungan keuangan. Yang pertama ada business overview, ada latar belakang, visi misi, dan tujuan struktur organisasi, logo perusahaan. Analisis usaha yang kedua ada marketing mix, produk, price, place, promotion, people, process, physical evidence, political power. Yang kedua manajemen produksi, kegiatan produksi, penggunaan bahan baku, daftar peralatan yang dibutuhkan, perlengkapan lain, biaya operasional, dan proses pembuatan. Yang ketiga ada analisis pasar yaitu SWOT. Yang keempat ada perhitungan keuangan, break-even analysis, balance sheet, estimasi pengeluaran, dan menetapkan harga jual, estimasi laba. Di sini saya mengambil motivator yaitu Bob Sadiono. Ia mengatakan, kerjakan bisnis dengan fokus, jangan setengah-setengah, jangan membuka bisnis baru jika bisnis lama belum sukses. Di sini adalah logo perusahaan saya, our company, yaitu Roket Bani, berasal dari dua kata yaitu roket dan bani. Roket yang artinya mimpi-mimpi akan ikut meluncur setinggi langit bersama roket tersebut. Bani yang artinya kelinci, dalam bahasa Indonesia, kelinci ini melambangkan tetap berani mencoba hal baru dan bekerja keras untuk hasil yang terbaik. Bab 1, Business Overview. Latar belakangnya ada dua, yaitu problem dan solusi. Problem yaitu banyak anak muda yang tidak mengetahui makanan ini dan banyak yang tidak suka dengan olahan ubi. Yang kedua, pengemasan karena pemerintah sudah menetapkan peraturan untuk tidak menggunakan dan mengurangi penggunaan kantong plastik serta pengiriman atau delivery di masa pandemik seperti saat ini. Solusinya ada dua, yaitu memodifikasi bahan dasar yang digunakan dengan menggunakan ubi sebagai bahan dasar dan menambahkan berbagai macam topping, menggunakan kemasan yang berbahan kardus dan kertas. Yang kedua, menggunakan delivery seperti Gojek atau Grab dengan memenuhi protokol kesehatan. Di sini adalah biodata saya, yaitu nama saya Anagung Rahindra Pratama Putra, saya bisa dipanggil Turah, umur saya 17 tahun, saya tinggal di Denpasar, dan saya bersekolah di SMK Harapan Denpasar. Nah, di sini ada tim saya, yaitu yang pertama ada saya sendiri sebagai marketing, yang kedua ada Natalia sebagai akunting, yang ketiga ada Indah sebagai akunting, yang keempat ada Cindy sebagai direktur. Visi, misi, dan tujuan. Yang pertama, meningkatkan kebersihan dalam penyajian makanan. Yang kedua, mengembangkan cita rasa dan berbagai topping dalam makanan. Yang ketiga, mengenalkan makanan ringan khas daerah agar masyarakat mengetahui makanan ringan ini. Bab 2, analisis usaha. Analisis usaha ada dua, yaitu marketing mix dan manajemen produksi. Marketing mix ada produk, price, place, promotion, people opinion, proses, physical evidence, productivity, dan quality, dan political power. Di manajemen produksi ada kegiatan produksi, penggunaan bahan baku, daftar peralatan yang dibutuhkan, daftar peralatan lain, biaya operasional, dan proses pembuatan. Marketing mix yaitu ada dua, yaitu peralatan dan bahan.
Peralatannya ada 350 gram ubi, 2 80 gram tepung tapioka, yang 30 gram tepung maizena, yang keempat ada 1 sendok teh baking powder, yang kelima 100 gram gula halus, yang keenam 1 sendok teh garam, yang ketujuh minyak goreng, yang ke-8 matcha, yang ke-9 ada coklat. Yang bahan ada 8 bahan, yaitu yang pertama kompor, yang kedua penggorengan, yang ketiga panci, yang keempat sendok, yang kelima garpu, yang keenam mangkok, yang ketujuh piring, yang ke-8 gelas ukur. Ini adalah proses pembuatannya. Ada 5 step, yaitu yang pertama cuci ubi dan bersihkan seratnya, lalu setelah dibersihkan kukus ubi sampai empuk. Yang kedua, lalu haluskan ubi dengan garpu, setelah itu masukkan ke dalam campuran adonan. Yang ketiga, setelah dicampurkan rata dan sampai kalis, ambil adonan sedikit-sedikit untuk membentuk bulat. Yang keempat, lalu panaskan api medium dan masukkan bola ubi. Jangan terlalu lama dimasak agar tidak gosong. Yang kelima, lalu tiriskan dan berikan topping sesuai selera. Produk Jaju Ubi Pulung-Pulung, price-nya Rp7.166. Place-nya di Jalan Gunung Salak nomor 200 Banjar Tegalantang, Kelot. Segmentasinya yaitu umur, lifestyle, target pasarnya semua kalangan, positioningnya yaitu memiliki ciri khas yang berbeda dan toppingnya yang enak. Promosionnya melalui media sosial yaitu Instagram dan Line. Target pasarnya yang pertama ada mahasiswa, yang kedua ada siswa, yang ketiga ada orang dewasa. Prosesnya yang pertama memulai usaha pengecekan produk, pengecekan bahan baku, dan sebagainya. Yang kedua, masyarakat mulai melihat-lihat produk kami yang sudah kami pasarkan di sosial media. Yang ketiga, masyarakat mulai penasaran dengan produk kami dan membeli produk kami. Yang keempat, produk kami mulai banyak yang membeli dan memesan. Physical evidence, yaitu ini adalah salah satu contoh makanan dari kelompok saya. People opinion, yaitu makanan dengan olahan ubi ini tidak semua orang menyukainya, tetapi dengan dirubah bentuknya dan diberikan beraneka ragam topping, maka semakin banyak orang yang menyukai makanan dengan ini. Political power, yaitu kami menggunakan kemasan yang berbahan kertas sehingga membantu mengurangi penggunaan terhadap plastik. Dengan menggunakan bahan ini, setidaknya kami dapat membantu bumi kita yang tercinta dari bahaya sampah plastik. Kegiatan produksi. Yang pertama, membeli bahan baku produk. Yang kedua, membuat perencanaan produk yang akan dibuat. Yang ketiga, membuat produk. Yang keempat, mulai menghitung harga jual dan laba dari produk. Penggunaan bahan baku yang pertama ada ubi ungu sebanyak 1 kilo, harga satuannya 25 per kilogram, jumlahnya 25. Yang kedua, tepung tapioka sebanyak 80 kg, harga satuannya 25 kg, jumlahnya 2000. Tepung maizena yang ketiga sebanyak 1000 gram, harga satuannya 28 kg dengan jumlah 2800. Yang keempat, baking powder sebanyak 75 gram, dengan harga satuan 26.000 per kilogram, jumlahnya 2000. Yang kelima,
ada gula halus sebanyak 100 kg dengan harga satuan 10.000 per kilogram dengan jumlah 1.000. Yang keenam ada garam sebanyak 100 gram, harga satuannya 15.000 per kilogram, jumlahnya 1.500. Yang terakhir ada minyak goreng sebanyak 150 ml dengan harga satuan 28.000 per kilogram dengan jumlah 4.200. Penggunaan bahan baku. Yang pertama ada coklat sebanyak 250 gram dengan harga satuan 28.000 per kilogram dengan jumlah 7.000. Yang kedua ada matcha sebanyak 250 gram dengan harga satuan 30.000 per kilogram dengan jumlah 7.500. Jadi total harganya 53.000 rupiah. Daftar peralatan yang dibutuhkan. Yang pertama, kompor sebanyak 1, yang kedua, penggorengan sebanyak 1, yang ketiga, mangkok sebanyak 2, yang keempat, sendok dan garpu sebanyak 1, yang kelima, gelas ukur sebanyak 1, yang keenam, piring sebanyak 1, yang ketujuh, spatula sebanyak 1. Biaya operasional. Yang pertama, biaya tenaga kerja, harganya 30.000. Yang kedua, biaya bahan baku, harganya 53.000. Yang ketiga, seharga 20.000. Yang keempat, listrik atau air, seharga 150. Jadi total harganya 253.000 rupiah. Ini proses produksinya. Yang pertama, cuci ubi dan bersihkan seratnya, lalu setelah dibersihkan kukus ubi sampai empuk. Yang kedua, setelah itu haluskan ubi menggunakan garpu atau sendok. Yang ketiga, setelah halus dan menjadi lembut, campurkan adonan ubi ke adonan kering yang telah dibuat. Yang keempat, setelah adonan menjadi kalis, ambil sedikit demi sedikit adonan dan taruh di telapak tangan lalu bulatkan seperti bola. Yang kelima, masak pada api medium, jangan terlalu lama menggoreng karena ubi cepat gosong, dan jangan lupa ditekan-tekan pada saat masak agar bagian dalam ubi kopong. Yang keenam, setelah matang, angkat dan tiriskan, lalu berikan topping. Yang ketujuh, bola ubi kopong siap dihidangkan. Bab 3, analisis pasar. Analisis SWOT. Yang pertama ada strength, dua opportunity, yang ketiga weakness, yang keempat ada strength. Yang pertama strength, yaitu kami menggunakan bahan yang berkualitas dan pastinya proses produksi kami steril dan bersih, sehingga keamanan produk untuk dikonsumsi sangat terjamin. Yang kedua, opportunity, yaitu kesempatan untuk mengembangkan makanan legendaris dan melakukan promosi dengan benar dan menarik. Yang ketiga ada weakness, yaitu topping coklat dan matchanya banyak. Yang keempat ada threat, yaitu adanya pesaing-pesaing besar. Bab 4, perhitungan keuangan. Perhitungan keuangan, fixed cost, biaya yang dikeluarkannya tetap, biaya OP sebesar 253.000. Harga penjualan, harga jual yang ditentukan pembeli, BP per 100% kurang 40%, jadi 43.000 per 60% per 10, jadi 7.166 rupiah per pieces. Variable cost, biaya yang dapat berubah-ubah, BBK, BB kurang BK 53.000 rupiah,
dikurang 10.000 sama dengan 43.000 per 10 jadi 4.300. Kontribusi per unit keuntungan menjual produk HJ kurang laba Rp7.166 kurang Rp5.000 yaitu Rp2.166. Menghitung BEP. BEP unit adalah biaya tetap atau harga per unit dikurang biaya variabel. 253 per 7.166 dikurang 4.300 rupiah. Jadi 253 dikurang 2.866. Jadi 134. BEP harga sama dengan biaya tetap atau kontribusi margin atau harga per unit. 253 per 43.000 dikurang 7.166. 253 per 35.834 jadi 7.000. Balance sheet. Aset jumlah biaya operasional 253 jadi dikurang 10 dikali 4 jadi 253 kurang 40.000 jadi 213. 253 dikurang 213 jadi 40.000. Estimasi pengeluaran bahan baku sebesar 53.000 ditambah perlengkapan lain sebesar 0 rupiah ditambah operasional sebesar 253.000 sama dengan 306.000. Menetapkan harga jual. Total penggunaan bahan baku dibagi hasil produksi yaitu 53 dibagi 10 yaitu 5.300. Estimasi laba. Hasil produksi yaitu 10 dikali harga jual yaitu 5.300 dikurang modal awal 100 yaitu 47.000. Estimasi laba 47.000 dibagi modal 100 dikali 100% jadi 47%. Sekian proposal dari saya. Terima kasih.